top 5 penderita diabetes terbanyak di dunia. Masa nggak boleh makan coklat? Itu yang namanya resistant pancreatitis. Dan gue sendiri suka banget makanan manis. Aduh, tolonglah. Halo semuanya, welcome back to Watapod, Talkie Podcast. Hari ini kita kembali lagi untuk jalan sambil ngobrol sesuai dengan judul podcast ini. Kita jalanin aja sambil ngobrol aja. Oke. Dan hari ini cuacanya bagus ya. Lagi 12 derajat, nggak berawan, dan sangat hangat. Ada pohon warna merah, ada yang udah botak. Oh ya, hari ini gue pengen ngomongin soal pekerjaan gue. Mungkin ya profesi saat ini. Sekarang gue lagi ada di Postek, itu singkatan dari Pohang Science Institute of Pohang Science and Technology. I think pokoknya singkatannya Postek ya. Kalau kalian yang belum tahu Postek, mungkin kalian pernah dengar University War, itu talk show atau reality show yang soal quiz yang menginspirasi Clash of Champion di Korea. Itu banyak pesertanya dari Postek. Ada tim yang dari Postek sekitar 4 orang. Dan kebetulan Postek itu tahun ini menempati peringkat 2 kampus kecil terbaik di dunia. Dia kalah di bawah Caltech. Caltech itu California Institute of Technology. Lagi rame nih, banyak tulisannya di mana-mana di kampus kalau Postek ada di peringkat 2. Di Korea sendiri, untuk urusan sains, ternyata tahun ini Postek itu peringkat 1. Dia mau ngalahin KAIS. Tapi ya itu, KAIS sama Postek emang sering ganti-gantian lah. Dan gua saat ini lagi S2 di sini, jurusan bahasa Inggrisnya Convergence of IT Engineering. Jadi multidisiplin untuk hal-hal yang berbau engineering, mulai dari electrical, AI, teknik mesin, atau ya segala macam yang berhubungan sama sistem. Karena goalnya adalah di jurusan gua kita bisa menginkorporasi semua keilmuan engineering untuk memberikan solusi pada masalah kesehatan. Gua sendiri ngerjain project mengenai pompa insulin. Kalian pernah dengar atau tahu pompa insulin apa? Kalau tahu mungkin boleh ceritain pengalaman kalian di komen. Oh ya, sebelum lupa, jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen ya. Di project gue ini, gue mengerjakan pompa insulin untuk treatment orang-orang yang diabetes. Banyak di Indonesia yang kena diabetes, itu kebanyakan diabetes tipe 2. Bedanya apa? Diabetes tipe 2 itu adalah diabetes yang terjadi karena ketidakmampuan pankreas dalam membuat insulin untuk menstabilkan tingkat gula darah. Jadi kata kuncinya, nggak mampu menyeimbangkan gula darah. Makanya orang yang diabetes, habis makan gula darahnya naik. Bedanya sama tipe 1 apa? Kalau tipe 1, pasiennya itu dari lahir nggak punya sel, namanya sel beta sel di pankreas untuk bikin insulin. Jadi yang tipe 1 ini dari lahir udah nggak bisa bikin insulin. Bukan karena pola makan atau gaya hidup yang nggak sehat, tapi karena dari lahir pankreasnya ada kelainan genetik. Itu yang tipe 1. Faktanya 80% penderita diabetes adalah tipe 2. Termasuk Indonesia. Indonesia sendiri menempati top 5 penderita diabetes terbanyak di dunia. Ya karena penduduknya banyak juga, makannya nggak sehat. Tiap hari minum boba, makan nasi segunung, itu semua penyebab diabetes. Apalagi mager, nggak mau olahraga,
nggak mau jalan. Nah itu makanya di podcast ini juga gue mau encourage orang-orang supaya biasain jalan tiap hari, karena tubuh yang aktif itu emang menyehatkan jiwa kita, dan untuk jangka panjang kalian nggak cancel. Well, balik ke diabetes. Seperti yang kita tahu, orang yang kena diabetes di Indonesia, di sekitar kita, biasanya orang yang udah tua, obesitas, atau keturunan diabetes. Emang betul, diabetes itu ada faktor genetiknya. Tapi kalau tipe 2, itu semua bisa diubah dari gaya hidup. Sementara tipe 1, mau gimana pun juga emang udah nggak bisa. Makanya butuh treatment lain. Dan karena dari lahir kondisi pankreasnya seperti itu, penderita diabetes tipe 1 di rumah sakit biasanya adalah anak-anak kecil. Anak SD, anak SMP. Yang mana semakin memberikan tantangan buat penanganannya. Bayangin, anak-anak SD di saat teman-temannya jajan es krim, jajan boba, jajan milk tea, bahkan jajan coklat aja, si penderita diabetes ini nggak bisa sama sekali, karena konsumsi gula sesedikit mungkin aja udah bisa menempatkan gula darahnya jadi super tinggi. Ada satu cerita soal pasien diabetes tipe 1 yang masih kecil. Suatu ketika dia pulang sekolah, belum dijemput sama orang tuanya, dia main sama temen-temennya. Terus temennya ada yang beli coklat, terus temennya nawarin, kamu mau coklat ya? Terus si pasien ini bilang, enggak, kata mama aku nggak boleh makan coklat. Lalu ya kayak anak pada umumnya, masa nggak boleh makan coklat, orang enak kok, manis lagi. Gak apa-apa, dikit mah, nggak ketahuan juga sama mama kan. Kira si anak itu makan coklatnya. Kalian tahu apa yang terjadi? Dia langsung hilang kesadaran dan dibawa ke rumah sakit UGD karena gula darahnya lonjak sampai 400 ke atas, hanya karena sumbatan coklat. Normalnya dia bisa makan coklat itu asal dia suntik insulin dulu sebelum makan. Tapi masalahnya anak kecil disuruh suntik insulin gimana? Serem suntiknya. 1, 2, berapa banyak insulin yang disuntik kita nggak tahu. Maka dari itu ada gap di situ buat orang-orang di computer science atau yang ngerti AI untuk masuk di situ. Fungsinya AI ini bisa menghitungkan berapa insulin yang dibutuhkan oleh pasien sebelum makan, sesudah makan, setiap saat. Karena buat pasien tipe 1 ini, mereka 24 jam itu harus ada suntikan insulin. Begitu kosong aja suntikan insulin beberapa jam, itu dampaknya udah bisa mematikan. Nah disitulah riset gue ambil peran. Jadi gue ngedevelop machine learning-nya untuk menghitungkan berapa insulin yang perlu disuntikan oleh anak itu. Bukan perlu disuntikan, sorry. Itu model yang agak lama, tapi model yang gue kerjain adalah kami memasukkan model AI itu di chip agar model AI ini bisa langsung terkonek sama pompa insulin dan langsung nyuntikin insulinnya berapa ke pasien tersebut setiap 5 menit. Treatment ini namanya artificial pancreas system atau pankreas buatan. Sistem pankreas buatan. Dengan sistem ini, pasien tinggal memakai sebuah sensor gula darah, sensor ya, bukan seperti yang disuntik di tangan lalu dicek darahnya. Tapi ini sensor cuma ditaruh di kulit, di perut biasanya.
untuk otomatis membaca berapa gula darah saat itu. Keren ya teknologi saat ini. Di Indonesia belum terlalu populer. Nama alat itu CGM, Continuous Glucose Monitoring. Tapi di Amerika ini treatmentnya udah cukup wajar. Harganya juga masih lumayan mahal. But anyway, jadi dengan CGM ini yang ditempel di kulit, dia bisa ngebaca aliran darah di bawah kulit untuk hitung berapa gula darah saat itu. Dari nilai gula darah saat itu, model AI yang gue buat kalkulasi berdasarkan histori. Oh, kalau orang ini gula darahnya segini, insulinnya harus segini. Sekali lagi, setiap manusia itu beda, makanya responnya juga beda dan butuh personalisasi. Susah untuk kita personalisasi diri sendiri, makanya kita taruh AI di sana. Karena AI bisa belajar pattern atau pola-pola dari data historical kita. Setelah AI itu menghitung berapa insulin yang dibutuhkan, AI yang terinstall, terpasang dalam microcontroller bisa ngasih tahu ke pompa insulin yang udah ditempel juga ke badan untuk langsung suntik insulin. Dari situlah keseimbangan gula darah bisa terjaga buat pasien nomor 1. Itu yang namanya artificial pancreas system. Lumayan ribet ya. Itulah kalau orang yang sakit diabetes tipe 1. Makanya buat teman-teman yang sehat, kita bersyukur ya, kita masih punya pankreas yang normal. Kita bisa makan coklat puasnya, kita bisa makan nasi banyak, minum boba. Jangan take it for granted, kita harus jaga juga. Jadi itulah kurang lebih riset gue. Jadi gue di sini selain kuliah S2, gue ngerjain project itu, jadi bisa dibilang sebagai researcher juga. Dan Postek ini emang terkenal sebagai kampus riset, jadi dia lebih menitik beratkan research kita dibanding ikut-ikut kelas. Bayangin buat S2 aja, di departemen gue itu, gue cuma perlu ambil 5 mata kuliah selama 4 tahun. Sisanya riset. Jadi day to day-nya gue selalu di lab, ngerjain riset, eksperimen, nulis paper, sebagainya. Oh ya, fun fact, riset yang gue lakukan ini juga sebelum diimplementasikan kan harus dites. Tesnya ada 2 macam. Tes pertama itu lewat simulasi. Simulasinya sendiri pun dibuat oleh AI agar bisa menyerupai dinamika tubuh manusia. Yang misalnya kalau gula darahnya di atas, dikasih insulin dia turun. Turunnya seberapa itu di randomize sama AI. Simulasi kedua atau eksperimen itu dilakukan ke tikus. Jadi namanya eksperimen dengan tikus tuh benar. Di kasus gua, tikusnya pun pertama harus dibuat diabetes dengan sebuah serbuk atau racun, mungkin terdengarnya agak mengerikan ya. Serbuk itu bisa menghambat fungsi pankreas tikus. Jadi setelah fungsi pankreas terhambat, kita treatment pakai pompa insulin dan CGM tadi. Ya, dari situ kita lihat performa kondisi kesehatan si tikus itu. Jadi begitulah kehidupan saya di lab. Apa researchnya, apa projectnya. Kalau kalian masih ada penasaran atau pertanyaan, langsung komen aja di bawah. Jangan lupa subscribe dan like. Ngomongin apa ya? Mungkin prospek di Indonesia. Agak susah untuk bidang ini di Indonesia karena satu, orang Indonesia itu banyak yang sakit tapi diam aja. Jadi sampai saat ini pun data orang yang diabetes di Indonesia itu sulit dikasih tahu, sulit dicari tahu.
apalagi treatment yang lewat ini masih mahal. Makanya kita berharap aja 5-10 tahun lagi, tahun 2034 nih ya, treatment ini udah mulai populer, mulai banyak dipakai, dan bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Buat gue sendiri, apa yang ngebuat gue pengen ngambil riset ini, karena gue punya concern kepada topik diabetes, karena keluarga gue juga ada yang diabetes, dan gue sendiri suka banget makanan manis. Aduh, tolong lah. Susah banget itu. Makanya gue dengan ikut project ini lebih terbuka lah dengan kesehatan, dunia kesehatan. Doain aja tahun ini lulus, beres, dan papernya terbit. Pohonnya bagus ya. Warnanya bagus banget, perfect, merah kuning. Oke deh, itu dulu aja buat hari ini. Kalau kalian punya ide atau feedback, langsung komen aja di bawah ya. Gue mau kita bisa berjalan bersama, ngobrol bersama, ngobrolin apa aja. Kalian bisa tahu sesuatu yang bermanfaat, dan semoga next time bisa lebih semangat. Oke, itu aja. Jangan lupa subscribe. Bye.